Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA, disilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sekarang? Saya cemas. Perasaan saya sekarang ini seperti peserta dacil, dai cilik yang sedang dites oleh guru-guru saya. Ada Profesor Dr. Kiai Haji Sayyidi Al-Habib Sayyid Aqil Al-Munawwar. Ada pula bersama kita Kiai Haji Ahmad Muhajir. Ada bersama kita Kiai Haji Nasrullah. Ini memang betul-betul Kiai Haji Muhammad Ali balas dendam. Dihadiri oleh Bapak Wali Kota Tangsel. Saya lahir 1977. Profesor Dr. Sayyidi Al-Habib Sayyid Aqil Munawwar 1954. Berarti jarak umur 23 tahun. Saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Ketika saya baru belajar merangkak berjalan, beliau sudah di Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Saya sangka beliau sudah cukup tua di atas saya. Ternyata masih ada kiai kita, Kiai Syukur, 87 tahun. Hari ini saya betul-betul merasa muda. Mudah-mudahan kita bisa seperti mereka di masa akan datang. Tetap sehat, tetap produktif, tetap bersemangat. Allahu Akbar. Itu semuanya bibarokatil Qur'an. Rasa-rasanya selama saya tausiah di Jabodetabek, Kiai, ini di pesantren Al-Kausar ini yang paling lengkap semuanya hadir. Spiderman ada, SpongeBob ada, Doraemon ada, hadir semua. Begitulah ibu-ibu ini ingin supaya anaknya mendapat barokah para penghafal Quran, para ulama. Anaknya nangis, bagaimana supaya diam? Dibelikan balon, balonnya lepas, beli satu lagi. Bersama kita juga ada Sayyidi Al-Habib Lutfi bin Ahmad Al-Affas. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam majelis Al-Asma'ul Husna insyaallah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Kata Profesor, enggak mirip, saya sudah berusaha untuk dikit-dikit. Lalu dijawab oleh Kiai Ahmad Muhajir, walillahi mulkus samawati wal ardh. Yang satu wal ardh, yang satu wal ardh. La ayatin li ulil albab. Li ulil albab dijawab oleh Kiai Muhajir. La ayatin li ulil albab. Yang satu memakai qiraat Hafs, diriwayatkan dari Imam Asim. Imam Asim meriwayatkan dari Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, meriwayatkan dari 4 sahabat Nabi, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Utsman bin Affan, dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dari Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum ajma'in, meriwayatkan dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan anak-anaknya alim dalam bidang qiraat, maka serahkanlah kepada guru-guru ini. Mumpung mereka masih ada di tengah kita, jangan sampai kita menyesal nanti. Siap menyerahkan anak-anaknya menjadi para penghafal Quran? Awas, jangan ada dusta di antara kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dijawab oleh Kiai Haji Ahmad Muhajir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selama mereka membaca Al-Quran tadi, saya pandang ke kanan, tidak ada satupun yang buka handphone.
Saya pandang ke kiri juga tidak ada. Mereka benar-benar menikmati. Apakah Bapak Ibu menikmati? Saya percaya. Suatu ketika saya diajak ke kampung pedalaman suku terasing, 5 jam naik mobil, naik perahu 7 jam ke dalam. Sampai di dalam ketemu sama kepala suku. Adat istiadatnya kalau ketemu kepala suku mesti makan sirih. Dia ambil sirih, saya ambil sirih. Dia oles kapur sirih, saya oles kapur sirih. Dia ambil gambir, saya oles gambir. Dia ambil pinang muda, saya ambil pinang. Dia lipat, saya lipat. Dia makan, saya makan. Dia senyum, saya enggak. Dia sudah merasakan manisnya makan sirih. Giginya utuh, tidak dimakan ulat, karena ulat ngeri lihat warnanya. Ternyata untuk merasakan manisnya makan sirih pun perlu latihan bertahun-tahun. Saya bertamu ke rumah salah seorang senior saya yang dulu waktu sama-sama kuliah di Mesir, dia mengajarkan saya cara buat kopi. Somat, kalau mau buat kopi, pastikan airnya mendidih dulu 10 menit. Setelah itu tuangkan ke dalam kopi. Jangan langsung aduk, biarkan dia muncul ke permukaan. Setelah itu aduk, aduknya seperti tawaf, arah ke kiri, jangan ke kanan. Jangan kasih gula, karena kita sedang minum kopi, bukan minum air gula pakai kopi. Setelah itu dekatkan ke mulut, seruput, jangan langsung telan, tahan sesaat. Saya pun ikut. Setelah itu dia tanya, gimana rasanya? Pahit. Untuk minum kopi pun perlu puluhan tahun untuk merasakan nikmatnya. Untuk makan sirih pun perlu puluhan tahun untuk merasakan nikmatnya. Maka begitu juga kenapa para guru-guru kita, para qari, para qurra, para hafiz, para huffaz ini menikmati bacaan tadi, karena mereka puluhan tahun. Dan ternyata Pak Wali Kota juga menikmati. Ustaz tahu dari mana? Dari bunyi yang keluar dari mulutnya. Allah, 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 Allah. Dari suara itu saya yakin beliau menikmati. Karena kalau dia tidak menikmati, bunyinya lain. Allah. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan dunia ini sudah kacau balau, kita dihancurkan oleh sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, belum lagi aliran-aliran Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, fitnah holkil Quran, belum lagi ditambah dengan fitnah medsos yang luar biasa. Dulu kita mengatakan a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, sekarang bertambah min fitnatil medsos. Belum lagi Instagramnya, belum lagi grup WhatsAppnya, belum lagi TikToknya, belum lagi FB-nya, macam-macam yang urusan. Tapi insya Allah itu semua akan sirna, akan kalah dengan adanya majlis-majlis haflah Al-Quran bersama para ulama. Saya tidak khawatir sedikit pun tentang umat ini. Kenapa? Selama masih ada majlis maulid, selama masih ada majlis haflah, selama masih ada majlis huffaz, selama masih ada majlis hataman, selama masih ada majlis Quran, maka insya Allah umat ini akan terselamatkan dari semua yang menyesatkan. Siap terus mengadakan majlis seperti ini? Datang, ramaikan. Ini jam genting, ini jam 2, ini jam-jam genting. Jadi kalau ada di antara jamaah yang melihat saya nampaknya sudah berbayang-bayang, apalagi suasana mendung, hari seperti mau hujan, maka kalau ada jamaah yang tertidur saya tidak marah, itu berarti hatinya tenang. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang kita lakukan: berkumpul, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Allah balas dengan 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Apakah hati ibu tenang? Hati bapak tenang? Maklum, masih tanggal 3. Insyaallah Kiai Haji Ahmad Muhajir, Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar
Kiai Haji Nasrullah, ketika mereka nanti diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kamu kena menghafal Quran, ahli Quran, hamalatul Quran, ahlullah, maka kamu kuberikan kesempatan untuk berikan syafaat. Mereka akan berikan syafaat kepada orang tua mereka, mereka akan berikan syafaat kepada istri anak-anak mereka, mereka akan berikan syafaat kepada murid-murid mereka. Mudah-mudahan Abdul Somad dapat salah satunya. Itu sebenarnya trik saya aja, biar supaya mereka ingat kepada kita. Itulah makanya kita sering-sering satu majelis dengan habaib, satu majelis dengan ulama. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Apakah Bapak Ibu cinta dengan para qari, dengan para penghafal Quran? Insya Allah nanti di akhirat akan bersama dengan mereka. Apakah Ibu cinta dengan drama Korea? Sebagian ada yang ngangguk, enggak. Jangan sampai nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur, semua yang dikubur dibangkitkan. Dan ketika dibangkit dikubur, pandang ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, lihat ke depan malaikat. Kenapa aku bangkit dengan malaikat? Aku bukan malaikat. Kamu dibangkitkan bersama malaikat karena kamu adalah para ahli Al-Quran, penghafal Quran, pengajar Quran. Anak-anakku sekalian, mereka ini adalah orang-orang yang dibangkitkan dengan para malaikat nanti. Tapi ada juga manusia di nanti yang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, lihat ke kanan, Jet Li, lihat ke kiri, Amitabh Bachchan, lihat ke depan, Lee Min Ho. Ustadznya tahu juga. Na'udzubillah. Insya Allah, man tashabbaha biqaumin, siapa yang suka, siapa yang mengikut-ikut, siapa yang jatuh cinta dengan mereka, usyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Insya Allah kita akan dibangkitkan ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-Quran ini luar biasa. Ketika dia dituliskan dengan tangan yang indah, maka lahirlah tulisan-tulisan kaligrafi, khat rid'i, khat sulus, khat diwani jali, khat kufi. Ustaz tahu dari mana? Itu ditempel semua di dinding. Ketika dilantunkan dengan suara yang luar biasa, lahirlah irama-irama lagu-lagu bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras, luar biasa. Dilantunkan dengan suara menggelegar, menembus pintu-pintu langit. Ditulis dengan tangan yang indah, lahirlah kaligrafi-kaligrafi yang luar biasa. Diceramahkan, maka kalimat-kalimatnya menarik telinga manusia. Oh, Ustaz Somad lagi muji dirinya, ceramahnya mantap. Enggak, saya ngomong didengar orang bukan karena isi ceramahnya, karena sound systemnya bagus. Coba kalau sound systemnya nggak bagus, sekalian nyawa Ustaz Abdul Somad ada di sound system. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana kita bersama di pesantren Al-Kautsar, begini jugalah hendaknya nanti kita di surga bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad